Zuharia. Gimana kabar resolusi kamu di tahun ini? Masih jalan atau udah mulai berdebu di pojokan catatan? Biasanya kita tuh semangat banget bikin daftar goals, tapi sering lupa satu hal yang paling mendasar, yaitu niat atau intention. Banyak dari kita pasti udah nyiapin list panjang biar bisa lebih sukses dan sukses tahun ini. Tapi sebelum kita lari makin jauh, coba deh kita take a step back sebentar. Coba cek lagi, mesin yang gerakin tujuan kamu itu. Seringkali kita cuma fokus buat buru-buru ngasain target, tapi lupa nanya, sebenarnya tujuannya buat apa sih? Karena, jujur aja, good intention doang, tanpa arah yang jelas itu, seringnya cuma jadi angan-angan. Mungkin kamu mikir, niat doang mah gampang. Tapi tahu nggak, dalam Islam, niat itu bukan cuma kata-kata di awal, tapi pondasi yang nentuin apakah capeknya kita bakal dapat hasil atau malah zonk. Yuk kita bedah kenapa satu niat kecil bisa mengubah hal remeh jadi hal yang luar biasa. Fase 1. Niat adalah akar, root of action. Ada hadis terkenal banget yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Intinya, setiap perbuatan itu dinilai dari niatnya, dan kita bakal dapat apa yang kita niatkan, insya Allah. Sekarang, coba bayangin niat itu ibarat akar. Apa yang gak kelihatan di bawah tanah, itu yang nentuin seberapa kuat pohon di atasnya. Imam Muhammad Al-Aidarus pernah bilang kalau niat yang baik itu sumber dari semua kebaikan. Kenapa bisa gitu? Karena niat itu lahirnya dari hati. Nah, hati dan pikiran kita itu kan nyambung. Kalau mesin utamanya, yaitu hati, lagi sehat dan fokus, maka pikiran dan tindakan kita bakal ikut benar. Makanya kalau kamu merasa hidup lagi berantakan, coba deh cek lagi. Mesin kamu lagi niat buat apa sih? Buat pamer atau beneran buat hal yang bermanfaat? Fase 2. Intention as an anchor. Ada hal menarik dari Malika Chopra, seorang penulis terkenal. Dia bilang kalau niat itu berfungsi sebagai anchor atau jangkar. Bayangin kamu lagi di tengah laut yang ombaknya gede banget. Kalau nggak punya jangkar, kamu bakal kebawa arus. Nah, niat itu yang bikin kamu tetap stay dan objektif. Saat kamu tahu kenapa kamu lakukan sesuatu, kamu jadi bisa lebih sadar mana kesempatan yang harus diambil dan mana yang cuma gangguan. Buat kita umat muslim nih, jangkar paling kuat kita itu adalah takwa atau sadar kalau Allah lagi ngawasin kita. Jadi, setiap kita mau ngelangkah, kita bakal mikir, langkah ini bikin Allah senyum gak ya? Langkah ini bermanfaat gak ya buat orang lain? Kalau jangkarnya kuat, kamu gak bakal gampang goyah. Cuma karena omongan orang atau hasilnya belum kelihatan. Fase 3. The Pro Tip, Multiple Intentions. Nah, ini dia bagian paling seru yang jarang orang tahu. Multi-intention. Para sahabat Rasulullah dulu tuh pinter banget nyari cuan pahala. Mereka sering ngelakuin satu hal kecil, tapi niatnya dibanyakin. Kenapa harus gitu? Biar satu tindakan itu dapat bonus berkali-kali lipat. Contoh simpelnya nih, kamu mau bantu teman kerjain tugas. Nah, niatnya jangan cuma biar dia senang doang, tapi coba tambahin begini. Niat ngikutin perintah Rasul buat bantu orang. Niat biar Allah mudahin urusan kita juga. Niat biar dapat ilmu baru. Atau bisa juga niat biar silaturahmi makin erat. Hasilnya, capeknya memang sama, tapi nilainya di mata Allah bisa jadi berkali-kali lipat lebih gede. Mind blowing kan? Jadi, sebelum mulai aktivitas, coba deh tumpuk niat baik kamu sebanyak-banyak mungkin. Fase bonus, the psychology twist, mapping the brain.
Nah, menariknya, ilmu psikologi modern juga setuju sama konsep ini. Di dunia psikologi, ada istilah yang namanya implementation intentions. Sederhananya, niat itu adalah cara kita bikin peta mental di otak. Saat kita berniat secara spesifik, otak bagian prefrontal cortex atau kantor eksekutif di kepala kita bakal mulai bekerja merancang strategi. Niat itu fungsinya mengurangi intention behavior gap atau jarak antara rencana dan tindakan. Secara neuroscience, niat yang kuat membantu otak kita fokus dan mengabaikan gangguan. Jadi, saat kamu melakukan niat, sebenarnya kamu lagi memprogram otak kamu buat masuk ke mode if-then planning. Contohnya ya, jika aku bangun tidur, if, maka aku akan bersyukur. Then, niat itulah yang mengunci perintah itu di sistem saraf kita. Jadi, niat dalam Islam dan intention dalam psikologi itu 11-12 lah ya. Sama-sama lagi bahas kekuatan untuk bertindak dengan sadar. Sampai di sini, aku harap kalian bisa nangkep kalau sejatinya hidup ini tuh bukan cuma soal seberapa banyak yang kita capai, tapi soal sincerity atau ikhlas. Bahkan hal remeh kayak makan atau tidur pun bisa juga loh jadi ibadah kalau niatnya bener. Misalnya, kamu makan biar bisa kuat ibadah, atau kamu tidur biar besok bisa kerja dengan maksimal. Niat yang tulus bisa mengubah hal biasa jadi luar biasa. Mulai besok pagi, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri, niatku hari ini apa ya? Ingat, Allah itu gak cuma lihat seberapa hebat hasil kerja kita, tapi seberapa tulus niat dibalik itu. Kalau kamu, apa sih satu hal kecil yang biasanya kamu niatin buat jadi ibadah? Coba sharing yuk di kolom komentar. Kalau menurut kamu fakta ini useful, don't forget to hit that like button and subscribe. That's all for today. See you on the next fun fact. Bye!